Silakan duduk saudara semuanya. Ya, kita akan dengarkan ya firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan terang bagi setiap kita semua. Ya, bagaimana kebutuhan kita, khususnya keluarga semuanya yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Sugierno. Saya percaya lagu tadi itu berbicara juga, ya, mengajak kita juga melihat kebaikan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu sangat baik. Sekalipun keadaannya sepertinya tidak baik, tapi kalau kita bisa menyadari di balik itu selalu ada kebaikan Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Gak ada sedikit pun hal yang tidak baik. Yang dipikirkan Tuhan untuk kebaikan kita, yang dilakukan Tuhan untuk kebaikan kita, yang disediakan diberikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Lah, saya doa Tuhan berikan ya tema renungan hari ini. Bahkan belum pernah saya itu mendapat dan menyampaikannya, maka saya percaya ini Tuhan yang memberikannya. Waktu saya datang juga diteguhkan, saya lihat kebaikan Tuhan. Temanya adalah bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, firman yang Tuhan berikan dalam hati saya untuk disampaikan, temanya bisa melihat kebaikan Tuhan. Artinya mengajak setiap kita semua bisa melihat kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan firman-Nya ya tentang Daud. Saudara, Daud adalah seorang yang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia berkata, ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, dibaringkan pada rumput yang hijau, pada air yang tenang, karena dia baik, memberikan baiknya. Tapi Daud juga berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Saudara, secara manusia itu kegelapan, sepertinya keadaan yang tidak baik. Tapi Daud tetap saja berkata, namun gadamu, tongkatmu itu menghiburkan aku. Karena di dalam kekelaman pun bisa melihat kebaikan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan. Dadanya, tongkatnya senantiasa. Bahkan dia berkata, kebaikan Tuhan menyertai aku senantiasa. Pialaku penuh melimpah. Dia sampai berkata ada piala dalam kehidupannya penuh melimpah. Saudara, jadi dia orang yang bisa lihat kebaikan Tuhan. Dan saya kagum Tuhan berikan ayat yang luar biasa. Orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa sekali, akan mengalami hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan, akan justru mengalami hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Namun kalau kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, hidup kita akan merasa berat, hidup kita akan merasa beban, hidup kita merasanya sangat-sangat menyiksa dan banyak hal tidak baik. Tapi Daud beda. Ya, saya bacakan ya, yang diberikan Tuhan, Mazmur 34 mulai ayat yang pertama. Saudara, dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Amalek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saat itu Daud sedang mengalami situasi yang gawat sekali, karena dia akan dibunuh oleh Saul. Dia dikejar-kejar, dia sudah lari, saudara, tetap dikejar. Bawa pasukan Saul untuk membantai, membunuh Daud, saudara. Sampai dalam keadaan dia terjepit, saudara. Lalu dia pergi di wilayahnya Amalek, saudara, supaya Amalek itu nggak nangkep dia, karena dia ini jenderalnya. Ya, bangsa Israel biasanya, musuhnya Amalek biasanya memimpin, ya, panglima yang memimpin bangsa Israel kalahkan Amalek. Dia sampai di sini katakan pura-pura tidak waras pikirannya, pura-pura sudah gila, saudara, sampai pura-pura, saudara, karena keadaan yang gawat, saudara. Jadi sekali lagi kita lihat saat itu Daud sedang mengalami situasi yang sangat tidak baik, saudara. Tapi luar biasa dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Mulai ayat kedua saya bacakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan dalam segala sesuatu.
Segala waktu, waktu terang dia memuji Tuhan, waktu gelap malam dia memuji Tuhan, waktu keadaannya dia sedang mengalami hal yang luar biasa berkat, dia memuji Tuhan. Waktu saudara sedang mengalami badai dalam kehidupannya, dia tetap sekali lagi memuji Tuhan. Ya, saudara, dikata luar biasa. Ya, aku tidak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Dia tidak mengucapkan perkataan yang mengeluh, dia tidak mengucapkan perkataan yang kecewa, dia tidak mengucapkan perkataan yang putus asa. Dikatakan hanya puji-pujian tetap melekat pada mulutnya. Artinya saat dalam keadaan gawat pun tetap puji-pujian. Saya percaya hanya orang yang bisa lihat kebaikan Tuhan dalam segala, dia bisa tetap memuji sekalipun sedang menghadapi badai, karena bisa melihat Tuhanlah, Tuhan yang berkuasa atas badai, Tuhanlah Tuhan yang menyertai mendampinginya. Kenapa? Bisa melihat kebaikan Tuhan. Sejak setiap saudara semuanya, kita semua, apapun yang sedang dihadapi saat ini, mungkin sedang menghadapi badai, saudara. Ya, kalau saudara bisa melihat Tuhan menyertai saudara, saudara tetap akan keluar pujian. Tadi saya ketemu Ibu Sukirno, ketemu kali ngobrol-ngobrol, dari mulut beliau, ya, mereka semuanya ada kata puji Tuhan, pujian Tuhan. Tadi saya juga mendengar karena bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya nggak nyangka ayat firman yang diberikan oleh Tuhan sebelum saya berangkat di sini pun tadi saya katakan, begitu mendengar kesaksian-kesaksian, saya tahu ini Tuhan sedang bicara. Ya, khususnya pada Bapak Sukirno sekeluarga yang ditinggalkan, tapi pada kita semua. Ayo, badai boleh datang, tapi lihatlah Tuhan yang meneduhkan badai. Lihatlah Tuhan yang punya rencana di balik badai. Saudara akan memuji Tuhan. Ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah. Bukan hanya muji mulutnya, jiwanya bermegah. Dikatakan biar orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kata lagi, orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan, dia akan bermegah karena Tuhan. Dia akan bermegah. Misalnya kita, aku bersyukur boleh jadi anaknya Tuhan, bermegah. Aku bersyukur punya Tuhan yang maha kuasa, yang tidak terkalahkan. Aku bersyukur punya Tuhan yang maha kasih, kasih setianya selama-lamanya, tidak pernah meninggalku. Kita bisa berpegang untuk menjadi pengikut Tuhan. Kita bisa berpegang untuk menjadi umatnya Tuhan. Kita bisa berpegang untuk jadi hambanya Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita akan bermegah dan suka mendengar firman dan bersuka cita. Kalau saudara lihat, ya, Ibu Sukirno berkali nggak sampai gimana sedikit itu, tetap ya hatinya mantap, saudara. Ayat keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasukkan namanya. Daud berkata, muliakan Tuhan bersama aku. Artinya dia selalu suka memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, bahkan memasukkan Tuhan. Dan dia ngajak kita semua, ayo muliakan Tuhan, masyurkan Tuhan. Saudara, kita bisa lihat kebaikannya dia, ya, masyurkan dia. Saudara, itu luar biasa. Sekali lagi, kalau saudara bisa lihat kebaikan Tuhan, sekalipun saat ini mungkin ada yang sedang mengalami sesuatu, saudara akan memuliakan Tuhan. Dia layak ditinggikan, dia layak dipermuliakan. Kenapa? Bisa melihat kebaikan Tuhan. Kalau tidak, bukan memuliakan, merana. Saudara, betul nggak? Kalau tidak, bukan memuliakan, malah mungkin kecewa, saudara, saat menghadapi badai. Tapi bisa melihat, memuliakan. Ayat 5, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegendaranku. Orang yang bisa lihat kebaikan Tuhan, ada masalah apapun, cari Tuhan, bukan cari yang lain. Karena tahu punya Tuhan yang baik, yang pasti akan beri jawaban yang baik, yang pasti akan mendatangkan baik dari Tuhan. Saudara, maka dikatakan, saudara, aku mencari Tuhan. Ada apa mencari Tuhan? Waktu dia dikejar-kejar sampai pura-pura harus gila,
dia cari Tuhan, bukan cari yang lain. Karena hanya Tuhan yang selalu baik, tidak pernah ada hal yang tidak baik, saudara. Bahkan waktu dia mencari Tuhan, Tuhan menjawab dia. Tuhan melepaskan dari cengkraman si jahat, saudara. Ya, segala kegentaranku juga sama dikatakan di sini, dilepaskan dari gentar sehingga tidak gentar lagi, saudara. Ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Ya, Daud ngajak, ayo tunjukkan pandangan kita, pandang Tuhan, pandang Tuhan, pandang Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Ya, kalau engkau pandang yang negatif, muka kita bukan berseri-seri, muka kita akan layu, muka kita akan ya kelihatan bersungut-sungut, mukanya akan suram. Tapi pandanglah Tuhan, pandang kebaikan Tuhan, pandang kebesaran Tuhan, maka muka kita akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Iman kita, keyakinan kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Kita tidak akan menjadi malu karena memang Tuhan baik, bisa diandalkan, bisa dipercayai, penyertanya, tuntunnya pasti, sehingga kita tidak tersipu-sipu, tiwas ngomong nyatanya beda enggak, Tuhan itu tetap baik. Ayat 7, orang-orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan, saudara. Kalau ada yang sesak hati juga sama, berseru-seru pada Tuhan. Dikatakan di sini, ia akan mendengar. Pandanglah kebaikan Tuhan supaya dalam kesesakan saudara, ya, tekanan-tekanan, saudara akan berseru-seru pada Tuhan dan dikatakan Tuhan akan mendengarkan kesesakanmu. Tuhan akan mendengarkan doa-doamu dan menyelamatkan engkau. Bahkan lepas dari kesesakan, lepas dari tekanan-tekanan hidup. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Bahkan saudara, dia bisa melihat malaikat itu melindungi karena bisa lihat kebaikan Tuhan. Orang yang bisa lihat kebaikan Tuhan, bisa lihat Tuhan itu hatinya bersih, saudara, matanya bersih, saudara, sehingga bisa lihat Tuhan. Kita berkata, yang bersih hatinya, yang bisa melihat Tuhan, yang bisa naik ke gunungnya Tuhan. Jadi dikatakan kalau kita bisa lihat kebaikan Tuhan, hati kita bersih, pikiran kita bersih, bahkan bisa melihat ada malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan, yang menjaga kita, yang mengelilingi kita, yang menyertai kita. Ada malaikat Tuhan. Percaya nggak percaya, malaikat Tuhan itu ada pada setiap kita. Ada pada saudara yang saat ini sedang bergumul. Ada malaikat yang menjagai, yang diutus oleh Tuhan. Lalu ayat 9, ya, sebagai yang terakhir, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini ngajar kita bagaimana bisa melihat kebaikan Tuhan. Bukan kita langsung mau lihat dengan mata lahiriah, nggak bisa. Kalau kita lihat dengan mata lahiriah, kadang-kadang badai, yang dilihat ya badai. Kadang-kadang masalah, dilihat yang masalah. Di sini berkata, kecaplah lebih, rasakan dengan apa? Batin kita, dengan hati nurani kita bisa merasakan kebaikan. Kecaplah sih. Kalau hati kita sudah kecap dengan hati nurani kita, kebaikan Tuhan, kita nyadari, nanti akhirnya kita bisa melihat sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Jadi jangan pandang dengan mata lahiriah keadaan apapun. Kecaplah dulu betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan. Nanti waktu hatimu sudah bisa penuhi dengan kebaikan Tuhan, mata jasmani pun jadi jernih, bisa lihat kebaikan Tuhan di balik badai, di balik masalah, di balik segala yang sedang terjadi. Saudara, kita bisa melihat sehingga kita berbahagia dan selalu bernaung di dalam Tuhan. Itu pesan firman Tuhan, saudara. Pada siapapun belajar lihat kebaikan Tuhan. Di balik apapun ada kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Dia, untuk kata kebaikan apapun yang diizinkan, saudara.
Nah, saya percaya apa yang sedang Tuhan lakukan pada Bapak Sukirno, di balik itu ada kebaikan yang luar biasa. Saya waktu tadi mau berangkat dapat ini merenung sepanjang hidup Pak Kirno itu mengalami kebaikan luar biasa. Tadi saya dengarkan lagi kesaksian yang terakhir, ya Bu Kirno cerita tahun 2010 ya sempat mengalami habis-habisan. Ya sudah, sempat, betul ya Bu ya, sempat mengalami habis-habisan. Baik apa tidak baik? Secara mata jasmani tidak baik, tapi ternyata karena mengalami habis-habisan, cari Tuhan sampai ke Solo terus ya. Ya berulang-ulang dari sini naik sepeda motor ke Solo, cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Dan waktu suku-suku cari Tuhan, ya dengan lapar ketemu dengan Tuhan, mengalami kebaikan. Akhirnya mulai dituntun Tuhan, akhirnya mulai disertai Tuhan, akhirnya mulai mengalami kebaikan dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya dari habis-habisan diberkati maju. Lalu saya kagum lagi saudara dari kesaksian cerita waktu Holy Land, akhirnya dia mau Holy Land Tour bersama Bu Kirno karena di gereja kita diumumkan ada Holy Land Tour. Saudara, dia sudah mau ikut, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan. Jadi ada relasi dagang yang besar, ya nawani pertemuan. Nah, harinya pas Holy Land Tour, saudara. Itu pergumulan tidak mudah, saudara. Kalau saudara ini sedang ada loh, saudara mau dapat loh proyek besar loh, ini kesempatan. Tapi saudara sedang mau siarah, mau Land Tour, ayo pilih mana? Hebatnya Pak Kirno, Bu Kirno, pilih Tuhan. Saya percaya kenapa pilih Tuhan? Karena bisa lihat kebaikan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kebaikan. Bos besar belum tentu bisa datang baik, bisa tidak baik. Tapi kalau bos Tuhan pasti baik. Hanya pilih ikut Holy Land Tour. Dan luar biasa di Holy Land Tour diberkati luar biasa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terima doa, impartasi, pengurapan yang luar biasa. Dia berkata tahun 2016 sampai sekarang, oh doa impartasi berkati terus, ya terjadi terus menyertainya, gak habis-habisnya saudara. Bahkan waktu di sana saudara, bos atau relasi yang besar ditelepon sana, dia ditelepon kaget kenapa ditelepon, tapi mana relasinya berkata, sudah kamu cari Tuhan dulu, siarah dulu, kalau sudah pulang kita nego setelah pulang. Kalau langsung bos belum tentu dapat kebaikan, tapi Tuhan bisa berikan kebaikan yang itu. Lihat kebaikan Tuhan, utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dilindungi, disertai. Lalu sekarang ya singkat saja, ya kadang-kadang orang kaget, wah kok tiba-tiba ya Pak Kirno ya, oh minggu masih kebaktian loh, Selasa pagi kalau dia pagi buta ya, oh pendarahan otak gitu saudara. Lalu Kamis sudah meninggal gitu saudara. Cepat sekali, kadang-kadang kaget ya, mungkin Bu Kirno dan sebuah anaknya juga kaget saudara. Tapi saya bersyukur Bu Kirno, anak dari semuanya bisa lihat kebaikan Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman ini, beliau sudah nyampaikan bersyukur. Ini baik. Kenapa? Setiap orang kan pasti mati satu kali kelak, betul nggak? Harus meninggal toh, dipanggil Tuhan toh. Tapi ya kalau kita meninggalnya dengan sengsara, wah itu berat, saudara. Sakit lama nggak sembuh, wah berat sekali. Banyak orang gitu saudara, sampai nggak kuat loh untuk hidup, sungguh-sungguh menderita sekali. Kalau saudara perhatikan ya, ini kebaikan Tuhan. Setiap orang itu ada waktunya dipanggil oleh Tuhan. Sudah waktunya Pak Kirno dipanggil pulang ke rumah Bapak untuk terima kebaikan yang lebih lagi. Caranya, pendarahan itu hanya salah satu cara. Orang dipanggil Tuhan itu bisa pendarahan otak, orang dipanggil Tuhan itu bisa jantung juga tiba-tiba, betul? Bahkan orang dipanggil Tuhan bisa kecelakaan, orang dipanggil Tuhan bisa macam-macam caranya. Betul? Itu hanya cara saja. Itu tidak menentukan dia baik atau tidak. Itu hanya cara saja. Tapi kalau kita bisa lihat cara yang Tuhan pakai, membuat dia tidak merasakan
sakit yang berat, hanya pendarahan, dan pendarahan mungkin sudah nggak sadar atau hampir nggak sadar, berarti nggak terlalu menderita. Hanya 2 hari lalu pulang. Dan saya dengar tadi detik-detik meninggalnya juga luar biasa. Keluarganya menyertai dengan doa, keluarganya menyertai dengan pujian penyembahan. Bahkan ya turunnya itu pelan-pelan sampai detik tertentu bus ya pergi. Dan Kirno cerita waktu menghembuskan nafas terakhir, tiba-tiba bisa merasakan ada seperti hawa dingin itu ya lewati dia. Saya berkata, ya Pak Kirno itu pamit gitu, tapi pamitnya bukan kepanasan, itu sejuk, anugerah luar biasa. Sekarang Pak Kirno sudah menerima kebaikan yang lebih di surga. Dia sudah ada rumah di surga, dia sudah ada pahala di surga, dia sudah menemukan kebaikan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Saya bersyukur itu pesannya ya. Keluarga terus saja ya, teladan Pak Kirno, bisa lihat kebaikan Tuhan. Tuhan akan tersertai, Tuhan akan tuntun. Tapi untuk kita semua, dengar, satu, Pak Kirno bisa jadi contoh. Kedua, firman Tuhan, cerita tentang Daud. Kalau saudara sedang menghadapi badai apapun, diapakan sama masa apapun, lihatlah kebaikan Tuhan. Saudara tetap bisa berseri-seri, saudara tetap bisa bangga di Tuhan, saudara tetap bisa jadi kesaksian, bersaksi. Ini saksian loh saudara. Pak Kirno ini dalam upacara ini menjadi kesaksian hidupnya. Betul? Kenapa? Hidup yang bisa lihat kebaikan, maka mengalami kebaikan, 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 dan kebaikan.